Saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Agar kita layak untuk mengikutinya, mari kita persiapkan hati sebelum kita bersama-sama makan dan minum di dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk undangan-Mu di mana tanggal 4 Juli 2021 yang akan datang kami bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau sudah melayakan kami anak-anak-Mu, orang-orang berdosa ini Tuhan, untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan setiap kami, Tuhan yang akan menolong setiap kami, agar kami layak untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu kami semakin dipersiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Nah saudara, di dalam perikop kita ini kita dapat melihat bagaimana cara Rasul Paulus menyikapi perjamuan kudus dan cara orang-orang menyambutnya. Jemaat Korintus sama seperti semua jemaat di muka bumi ini. Ya, sama dengan jemaat GKI Pemalang juga, yaitu bermacam-macam etnis, suku, dan juga status sosialnya. Ada anggota jemaat yang kaya, tetapi ada juga yang kurang mampu. Nah, perikop kita ini merupakan teguran Rasul Paulus atas kebiasaan yang salah yang ada di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Perjamuan yang seharusnya menjadi sarana untuk mensyukuri dan mengenang kasih Allah dan untuk berbagi kasih dengan sesama, akhirnya kehilangan makna. Yang kaya menjadikan perjamuan menjadi ajang pamer kekayaan mereka, sementara yang kurang mampu getol mengikuti perjamuan kudus karena mau makan-makan yang enak. Ya saudara, jelas keduanya merupakan cara berpikir yang salah atau yang keliru. Maka Rasul Paulus kemudian mengajak jemaat untuk kembali merenungkan apa sih makna perjamuan kudus yang sesungguhnya. Ya, apa makna perjamuan kudus yang sebenarnya? Perjamuan kudus merupakan sebuah pemberitaan firman. Jadi saudaraku, pemberitaan firman itu
bukanlah melulu dilakukan di atas mimbar ketika pendeta berkhotbah. Justru dalam kehadiran roti dan anggur, kita kembali mendengar dan melihat firman. Firman yang kelihatan, yaitu Tuhan Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita, sekarang hadir untuk menguatkan kita di dalam keselamatan yang sudah kita terima. Ya, apalagi di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Roti dan anggur adalah firman yang sungguh menguatkan kita. Melalui roti dan anggur, kita mengingat kasih setia Allah yang akan senantiasa menyertai kita. Nah, jadi saudara, apa yang seharusnya kita kenang di dalam perjamuan kudus? Ya, yang pertama saudaraku, kita mengenang kematian Yesus. Kematian Yesus ini harus disambut dengan sukacita. Mengapa? Ya, karena kita bersyukur Allah berkenan mati untuk kita. Allah berkenan menanggung hukuman kita. Inilah yang dinamakan keselamatan. Kita selamat karena Yesus. Jadi bersukacitalah. Ya, sekalipun saat ini kita semua mengalami kesusahan akibat pandemi ini, tetap bersukacitalah. Karena kita punya Yesus yang luar biasa mengasihi kita. Kemudian yang kedua, saudaraku, kita juga merayakan, ya, kita sudah dipindahkan dari maut menuju pada anugerah keselamatan di dalam baptisan kita. Maka dari itulah kita kemudian menyambut baptisan itu dengan mengaku percaya pada Tuhan. Selanjutnya kita diundang untuk merayakan perjamuan kudus. Gunanya adalah supaya kita diperteguh, sekaligus kita diperkuat di dalam kepercayaan akan keselamatan. Jadi melalui perjamuan kudus inilah iman kita semakin dikokohkan, iman kita semakin diteguhkan. Ya, di dalam masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19, sekalipun kita saat ini harus merayakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, tapi melalui perjamuan kudus inilah kita semua dikuatkan. Ya, kita semua imannya diteguhkan. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku, kita mengingat kehadiran Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Allah sehingga kita mau dibaptis dan mengaku percaya. Roh Kudus juga telah membuat kita bersatu di dalam gereja. Karena itulah setiap kita merayakan perjamuan kudus, kita sebenarnya diundang untuk bersatu dengan Allah dan bersatu juga dengan sesama orang percaya. Jadi melalui perjamuan kudus ini kembali diingatkan kepada kita semua bahwa kita punya persekutuan yang begitu indah, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Nah, lantas saudaraku, apa syaratnya bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus? Sebenarnya tidak ada syaratnya lagi. Karena sebenarnya kita telah diundang oleh Tuhan Yesus sendiri untuk datang. Namun sambil mengingat bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan di dalam perjamuan, maka hendaknya kita pun saling mengaku dosa dan saling mengampuni antara satu dengan yang lainnya. Karena itu saudara, perlu ada persiapan diri sehingga kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang layak. Jangan sampai kita ikut perjamuan kudus dengan alasan hanya ikut-ikutan. Persiapan ini justru menyadarkan kita bahwa memang kita harus ikut perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itulah kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, supaya hubungan kita dengan Tuhan
selalu berjalan dengan baik. Kedua, supaya hubungan kita dengan gereja juga berjalan dengan baik. Berdoa untuk iman kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Perjamuan kudus ini adalah simbol kerajaan Allah dan juga perjamuan kita bersama dengan Allah di sorga yang kekal nanti. Karena itu kita terus merayakannya sambil berdoa agar suatu saat nanti kita dan Tuhan bersatu sama seperti saat ini ketika kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena itu saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya sambil kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita selama ini hidup dalam kebenaran sekalipun di dalam berbagai-bagai pergumulan, secara khusus di masa-masa kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini? Ya, apakah di dalam masa-masa kesusahan dan kesukaran ini kita tetap hidup di dalam kebenaran? Kemudian yang kedua, apakah kita selama ini sudah bersaksi mengenai kasih dan kebaikan Tuhan di dalam perbuatan, pemikiran, dan perkataan kita pada orang lain? Dan yang ketiga, apakah selama ini kita mengandalkan dan bergantung penuh kepada Tuhan daripada kepada manusia atau benda-benda yang lain yang bertentangan dengan Allah? Kemudian yang keempat, apakah selama ini iman kita sudah diwujudkan melalui perbuatan sebagai ungkapan syukur kita? Yang kelima, apakah selama ini kita taat dan setia di dalam panggilan pelayanan kita seperti Kristus? Yang keenam, apakah selama ini kita cukup memikirkan Allah dan memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan, atau hanya memikirkan diri sendiri kita? Dan selanjutnya, yang ketujuh, apakah selama ini kita sudah menjadi hamba Tuhan yang taat dan rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan? Mari saudaraku, kita merenungkannya bersama-sama agar kita benar-benar siap untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami agar kami harus benar-benar mempersiapkan diri di dalam menyambut undangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang penuh dengan kebajikan, anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan, anak-anak yang juga terus setia beriman kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon Engkau persiapkan kami, sehingga pada tanggal 4 Juli 2021 yang akan datang, kami betul-betul siap dan layak untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, berikan kami semua kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, secara khusus jauhkan kami dari virus corona, sehingga kami boleh tetap sehat dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli 2021 yang akan datang. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.